Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anwar Hashim Batubarak from class GBI 5B, and I will review about my RPP, what I have done. And this is about our final examination task. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut sebagai RPP. Di sini saya membuatnya atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Lembah Surik Marapi, mata pelajaran bahasa Inggris. Alokasi waktu yang digunakan 4 kali 45 menit, kelas atau semester, kelas 7 semester 1, topik pembelajaran yaitu greeting atau salam. Pertemuan pertama. Dan di sini saya membuat kompetensi intinya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasar yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konkret penggunaannya. Adapun indikator yang saya buat yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, ungkapan sapaan, pamitan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi struktur teks, ungkapan sapaan, pamitan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan ungkapan sapaan, pamitan, dan seterusnya. Selanjutnya, menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Adapun yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran siswa, yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sapaan, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan yang kedua, siswa bisa terampil menggunakan ungkapan menyapa dalam percakapan sehari-hari seperti contoh yang diberikan oleh gurunya. Misalkan seperti di sini, guru mengucapkan good morning student, dan respon dari murid-muridnya yaitu good morning sir or miss. Atau yang selanjutnya, how are you my student, dan respon daripada siswanya seharusnya yaitu I'm fine sir or miss, or I'm not good sir or miss. Adapun metode pembelajaran yang saya buat dalam RPP ini, yang pertama, pendekatan yaitu scientific approach, sedangkan modelnya yaitu problem based learning, dan metodenya yaitu metode wawancara tanya jawab dan role play atau yang sering disebut sebagai bermain peran. Dan selanjutnya, materi ajar yang saya buat di sini yaitu teks lisan untuk sapaan, sedangkan media dan sumber belajarnya di sini saya membuatnya LCD atau video dan buku mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, dan bisa juga dibuat di sini LKS. Dan selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya membuat kegiatan awalnya yaitu guru mengucapkan salam dan menyuruh para peserta didik untuk berdoa. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan selanjutnya, guru memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta didik supaya para peserta didik lebih semangat
belajar. Dan yang ketiga yaitu guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Maksudnya guru memberikan arahan-arahan tentang pelajaran yang akan dipelajari oleh para peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang pertama mengamati atau observing. Contohnya guru memutar video dan para siswa mendengarkan atau menonton. Dan selanjutnya menanyakan atau questing. Peran guru di sini yaitu memberikan pertanyaan atau statement pengarahan terkait tayangan video yang telah diputar guru. Adapun kegiatan inti yang saya buat dalam RPP ini yang pertama mengamati atau observing. Di sini contohnya guru memutar video tentang interaksi sapaan dan para siswa mendengarkan atau menonton interaksi sapaan yang diputar dalam video tersebut. Dan yang kedua yaitu menanyakan atau questing. Di sini peran guru memberikan pertanyaan atau statement pengarah terkait tayangan video yang diputar atau dilihat oleh para siswanya, dan siswa dengan pertanyaan pengarahan dari guru, siswa terpancing untuk mempertanyakan tentang ungkapan menyapa dengan responnya dari tayangan yang didengar atau dilihatnya. Dan yang selanjutnya yaitu eksperimen atau contohnya guru di sini membagikan kertas yang tertulis ungkapan menyapa dan responnya secara acak pada siswa, dan siswa melakukan permainan snowball drawing untuk memasangkan ungkapan menyapa dengan responnya bersama teman sekelasnya. Dan yang selanjutnya mengasosiasikan atau associating. Contohnya guru di sini memutar ulang tayangan video yang sudah disertai ungkapan yang digunakan dan meminta siswa untuk mencatat ungkapan yang telah digunakan dalam video tersebut. Dan siswa di sini memperhatikan kembali video dan mencatat ungkapan yang digunakan dalam video tersebut. Dan selanjutnya mengomunikasikan atau communicating. Di sini guru mengarahkan dan membantu persiapan presentasi, dan siswa secara berkelompok mempersiapkan presentasi percakapan yang berkaitan dengan sapaan atau greeting. Baiklah, adapun kegiatan penutup yang saya buat dalam RPP ini yang pertama, guru dan siswa membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Dan yang selanjutnya, guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram pada pertemuan tersebut. Dan selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, guru memberikan tugas kepada para peserta didik, baik itu tugas yang secara individual maupun tugas yang secara berkelompok dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan datang ataupun guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan datang supaya para siswa dapat menggambarkan pelajaran apa yang akan mereka pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis penilaian. Instrumen penilaian yang saya buat yaitu practice a short greeting dialogue before the class. Contohnya, hello, good morning. Responsnya menjawab, good morning, how are you? I'm fine, thank you. And I'm fine too, thank you. Dan kriteria penilaian yang saya buat yaitu tingkat ketercapaian fungsi sosial sapaan, dan selanjutnya tingkat kelengkapan dan keruntuhan struktur teks sapaan, dan selanjutnya tingkat ketepatan unsur kebahasaan dan tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi. Dan cara penilaian yang pertama untuk kerja bermain peran atau role play dalam bentuk interaksi sapaan, ketepatan dan kesesuaian. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, observasi penilaian untuk tujuan memberi balikan atau sasaran penilaian. Dan jenis penilaian yang saya buat dalam RPP ini yang pertama, instrumen penilaian yaitu practice a short reading dialogue before the class. Contohnya,
Hello, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Dan yang B yaitu kriteria penilaian. Yang pertama, tingkat ketercapaian fungsi sosial sapaan. Yang kedua, tingkat kelengkapan dan keruntuhan struktur teks sapaan. Dan yang ketiga, tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi. Dan yang selanjutnya yaitu C, cara penilaian. Yang pertama, untuk kerja, bermain role play atau bermain peran dalam bentuk interaksi sapaan. Dan yang kedua, ketepatan dan kesesuaian menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dalam ungkapan ungkapan sapaan serta responnya. Dan yang kedua yaitu observasi, penilaian untuk tujuan memberi balikan atau sasaran penilaian, yaitu upaya menggunakan bahasa Inggris untuk mempraktekkan percakapan tentang sapaan, pamitan, dan berterima kasih dalam berbagai kesempatan. Dan yang selanjutnya, kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahapan, perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya review dari RPP yang saya buat ini. Jika ada kesilapan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.